karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat beraktivitas dari pagi hari tadi hingga malam hari ini, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salawat beriring salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah membawa umatnya dari alam kebodohan pada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini, Bapak dan Ibu. Baik, saya ucapkan selamat datang buat Bapak dan Ibu malam hari ini bergabung bersama-sama kami di pengurus Pusat Ikatan Guru Vokasi Indonesia yang merupakan organisasi profesi guru yang berada di bawah naungan Ikatan Guru Indonesia khusus bidang vokasi atau kejuruan, Bapak dan Ibu. Dan tentu saja malam hari ini kita akan berdiskusi dan kami akan sedikit bertanya-tanya kepada Bapak dan Ibu terkait dengan diri Bapak Ibu, kemudian bagaimana cerita sekolah Bapak Ibu, dan juga kenapa Bapak dan Ibu berminat untuk bergabung bersama-sama di Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Dan alhamdulillah kabar baiknya Bapak dan Ibu, setelah hampir 1 tahun kita berdiri, Ikatan Guru Vokasi Indonesia sudah mendapatkan legalisasi dari Kementerian Hukum dan HAM, Bapak dan Ibu, terkait dengan legalitas kita, dan juga sudah beberapa kali dan sampai saat ini kita IKVI juga tergabung di dalam tim penyusunan kode etik guru organisasi profesi guru, Bapak dan Ibu, di Dirjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang sampai hari ini kita sudah melakukan tahap penyusunan yang ketiga. Itu IKVI diwakili oleh Ibu Ketua kita langsung, Ibu Umi Tira Lestari, Bapak dan Ibu. Baik, dengan tidak memperpanjang mukadimah, pada malam hari ini saya Rudi Novindra selaku Sekretaris Ikatan Guru Vokasi Indonesia mengucapkan selamat datang, dan kita segera memulai pertemuan kita dan sekaligus silaturahmi pertama kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita mulai Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Gak ada suaranya ya Pak Jen? Kayaknya audio di Zoom-nya. Demikian Bapak dan Ibu, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Dan kita lanjut kepada agenda yang kedua Bapak dan Ibu. Kita minta arahan dan sambutan dari Ketua Ikatan Guru Vokasi Indonesia pada Ibu Umi Tira Lestari, kita persilakan.
Baik, terima kasih Pak Rudi Novindra sebagai Sekretaris Jenderal atas kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umitira Lestari dari Bogor. Sebelumnya saya minta maaf karena terlalu lama Bapak Ibu mendaftar dan baru malam hari ini kita bisa bersilaturahmi karena satu dan lain hal. Tapi semoga tidak mengurangi semangat kita untuk memajukan IGV bersama-sama. Seperti itu ya Pak Jen ya. Dan mudah-mudahan dengan bergabungnya Bapak Ibu semua nanti bisa menambah semangat kita karena terus terang dari hampir 90 organisasi profesi yang terdaftar di Kemendikbud, kita salah satunya yang terpilih untuk saat ini sedang mengerjakan kode etik. Nanti ke depannya ada tata kelola organisasi, di mana semua organisasi harus punya 34 apa namanya, apa ya Pak Jen namanya ya, wilayah di semua provinsi. Jadi kami membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu semua. Kita nggak mungkin bergerak sendiri, tapi kalau kita bergerak bersama-sama, insya Allah IGV bisa mewarnai vokasi di Indonesia. Seperti itu sih Pak Jen. Jadi kita malam ini berdiskusi terkumpul bersama. Nanti kita akan menilai jawaban-jawaban dari Bapak Ibu. Jadi kita nggak usah wawancara dari diskusi terkumpul ini. Nanti kita akan menilai Bapak Ibu semua. Nanti kita umumkan siapa kandidat-kandidat untuk di pengurus di wilayah masing-masing. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ketua Umitira Lestari. Sengaja malam hari ini kami berdua hadir di hadapan Bapak Ibu semuanya agar kita bisa lebih saling mengenal dan bisa untuk berdiskusi pada malam hari ini dengan tema acara kita diskusi terkumpul terkait dengan format awal yang kami rencanakan adalah wawancara. Namun karena wawancara itu rasanya ya kurang greget silaturahminya, nah untuk itu kami ganti formatnya kepada bentuk diskusi terkumpul seperti itu atau FGD Bapak dan Ibu. Dan malam hari ini nanti akan ada beberapa orang panelis yang sudah ada, termasuk saya sendiri, kemudian Ibu Umi, dan juga nanti ada Pak Hendra Budi Sugiarto. Beliau sebagai Ketua Bidang Keanggotaan Bapak dan Ibu untuk Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Nah, tujuan kita Bapak dan Ibu pada malam hari ini bertemu bertatap maya adalah tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Umitira Lestari. Alhamdulillah kita sudah menjadi salah satu organisasi profesi guru di antara sekian banyak dan satu-satunya mungkin organisasi profesi bidang vokasi yang intens dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terlibat dalam penyusunan kode etik organisasi profesi guru, yang dimana diantaranya adalah IGI, kemudian PGRI, kemudian Pergunu, kemudian ada Muhammadiyah, dan lain sebagainya Bapak dan Ibu. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya Bapak dan Ibu bahwa IGV ini adalah organisasi underbow atau organisasi sayap dari Ikatan Guru Indonesia, khusus membidangi atau membawahi teman-teman guru, Bapak Ibu guru yang berprofesi sebagai guru SMK, guru kejuruan. Dan seperti yang kita tahu di IGI, kita tidak bisa dan belum mengakomodir teman-teman yang dari perguruan tinggi, teman-teman dari dinas, dan segala macamnya. Namun kita tetap akan berkolaborasi dengan mereka, dengan pihak-pihak yang terkait di dalam institusi atau lembaga pendidikan itu sendiri Bapak dan Ibu. Namun untuk menjadi kepengurusan, menjadi yang mengelola IGV dari pusat sampai kepada wilayah dan insya Allah nanti daerah adalah kita betul-betul mengikuti organisasi induk kita, yaitu dari guru semuanya Bapak dan Ibu. Dan memang ada beberapa nama yang mendaftar kemarin yang mohon maaf yang sebesar-besarnya terpaksa tidak bisa kita ikutkan pada malam hari ini, yaitu ada dari UNP, Universitas Negeri Padang, sepertinya dari dosen teknik, dan kita sudah memberikan informasi bahwa kita belum bisa untuk mengakomodir teman-teman yang dari universitas dan juga dari guru SD tentunya. Namun tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu nanti akan ada mekanismenya
sesuai dengan AD/ART IKFI, yaitu kita akan mewadahi teman-teman yang bergerak di bidang vokasi, khususnya di luar guru, profesi guru, yaitu sebagai anggota luar biasa atau anggota kehormatan Bapak dan Ibu. Nah, jadi itulah mengapa malam hari ini kita bertemu dalam rangka untuk saling bertukar pikiran, dan kami juga ingin berkenalan lebih jauh lewat pernyataan-pernyataan, statement-statement, dan juga ide-ide yang Bapak Ibu dapat sampaikan di hadapan kita semua pada malam hari ini. Dan tentu saja ini tidak tidak terstruktur bentuk pertanyaan, tapi adalah random Bapak dan Ibu. Nanti akan kita minta dari Bapak dan Ibu kesediaannya. Dan untuk malam hari ini segera kita mulai, dan marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk lebih lanjut kegiatan akan dihandle langsung oleh Ibu Ketua selaku moderatornya pada malam hari ini Bapak dan Ibu. Kami persilakan Ibu Ketua. Baik, Pak Jen, satu pertanyaan buat Bapak Ibu semua, ini kan karena nggak banyak ya. Boleh nggak saya bertanya, apa sih motivasi Bapak Ibu ingin bergabung di pengurusan IGV gitu ya Pak Jen ya? Silakan Pak Jen, dimulai dari siapa? Kita mulai dulu dari paling kanan ini ada Pak Muhammad Irfan. Mungkin silakan. Sekalian bisa kenalan ya Pak Jen, dari mana, ngajar apa ya, gitu ya. Betul. Dari mana, SMK mana, ngajar apa gitu ya. Ya, siap. Silakan Pak Muhammad Irfan, Eskom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dari SMK Anwar Maliki. Saya mengajar kejuruan multimedia di SMK Anwar Maliki Sukoharjo, Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan. Gitu. Silakan dilanjut Pak. Mungkin ceritakan tentang aktivitas, kemudian kegiatan sehari-hari. Ya, kalau aktivitas untuk sehari-hari kayak servis komputer, percetakan dan sehari-hari kalau sudah pulang sekolah. Nah, untuk saya mengikuti IKFI ini supaya biar saya lebih menjunjung tinggi SMK yang ada di Kabupaten Pasuruan, vokasi biar lebih maju. Karena logonya adalah, nah itu logonya, itu. Karena di Pasuruan masih belum banyak yang mengikuti vokasi. Makanya ini saya berpakaian di Pasuruan untuk bisa mengikuti di dalam bidang IKFI. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irfan. Silakan Pak Jen selanjutnya. Selanjutnya Pak Viko, ini ada dari Sumbar. Baik, terima kasih Pak Rudi. Perkenalkan, nama saya Viko Benzito dari SMK Negeri 2 Parangpanjang. Saya mengajar di jurusan produksi siaran program televisi atau yang lebih kenal dengan broadcasting. Sebelumnya 12 tahun, 7 tahunnya saya guru SMA, karena kali ganda saya jadi guru SMK. Nah, salah satu alasan saya ingin bergabung dengan Ikatan Guru Vokasi Indonesia, pada dasarnya pada awalnya saya termasuk orang yang tidak suka berorganisasi, tidak terlalu hobi gitu kan. Nah, saat saya masuk ke SMK, ternyata banyak perbedaan dasar antara SMA dengan SMK. Di sana saya mulai mencari bagaimana sih seharusnya SMK itu. Karena kalau SMA jelas runtutnya. Nah, ternyata SMK itu tidak hanya sekedar slogan untuk melahirkan tenaga siap kerja, tapi banyak hal yang lebih daripada itu. Untuk itulah mengisi kekosongan tersebut, saya mulai beberapa tahun terakhir itu ikut beberapa kegiatan IGI, dan ternyata banyak hal-hal baru yang saya dapatkan di IGVI, termasuk tentang pengembangan SMK. Karena IGVI fokusnya adalah bagaimana mengembangkan lebih kepada pengembangan sumber daya manusianya.
Dari sanalah saya ingin tergerak untuk ikut mendaftar sebagai calon pengurus IGVI. Dan kebetulan juga di IGI pun kami di Padang juga baru mendirikan IGI Kota Parangpanjang. Saat ini SK-nya sedang diproses. Nah, jadi banyak hal yang bisa saya harapkan dan saya ingin dapatkan dari keikutsertaan di Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Fiko. Selanjutnya ini pada Pak Rudiansah. Silakan Pak Rudiansah. Dari Sumber ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terputus sedikit. Mohon izin perkenalkan, nama saya Rudiansah. Saya dari SMK Kesehatan Bina Marta Batu Raja. Saya guru produktif keperawatan. Jadi SMK kami ada 2 jurusan, keperawatan dan farmasi. Saya jurusan keperawatan. Setelah itu saya mengajar ilmu kesehatan masyarakat dan KDTK. KDTK itu keperawatan juga, tindakan dasar keperawatan. Jadi kenapa saya mau memotivasi diri untuk masuk ke dalam Ikatan Guru Vokasi Indonesia? Yang pertama, ingin memajukan organisasi vokasi atau memajukan guru-guru vokasi yang dasarnya memang bukan guru, Bapak Ibu. Seperti saya, basic dan latar belakang saya adalah seorang perawat yang pada tahun 2020 saya diminta yayasan untuk mengajar yang tidak tidak mengerti apa itu teori pedagogik, harus menyusun RPP dan belajar terus. Baik itu saya mau memotivasi diri dan memotivasi untuk kawan-kawan semua yang lintas jurusan atau di luar jurusan pendidikan untuk terus belajar bagaimana mengolah kelas, mengolah nilai, mengolah sekolah, menjadi wali kelas misalkan, atau menjadi guru yang memang basic awal bukan guru sarjana teknik misalkan, yang tidak belajar menyusun RPP. Seperti saya, sarjana keperawatan, bukan orang pendidikan, tapi dituntut untuk menyusun RPP itu peningnya 7 keliling Pak Sekjen. Apalagi orang perawat, Pak, suruh nyuntik-nyuntik, tiba-tiba suruh buat RPP. Setelah itu ada lagi kurikulum merdeka. Nah, ini saya motivasi mau memberikan ajakan yang positif kepada kawan-kawan. Yang kedua, saya ingin mengembangkan organisasi. Saya dulu di kampus orang organisasi, Bu Ketua dan Pak Sekjen. Saya Presiden BEM periode 2018-2019. Setelah itu, dan ini kalau tidak berorganisasi kayaknya nggak buka, artinya mandek lah begitu Bapak Ibu. Jadi itu yang memotivasi saya. Terima kasih waktunya, terima kasih silaturahmi ini, semoga berlanjut sampai ya kapan-kapan, sampai seterusnya silaturahmi kita berlanjut, sharing-sharing bagaimana pengembangan kurikulum ke depan untuk vokasi Indonesia, untuk SMK bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ke Pak Ardi. Silakan Pak Ardi. Jambi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pertama kali saya memperkenalkan diri. Sebelumnya suara saya jelas ya? Bagus, bagus. Oke. Saya Ardi Junaidi dari SMK Negeri 6 Kota Jambi. Jurusan kami awalnya adalah multimedia. Multimedia ini masih berjalan, masih ada yang kelas 11, kelas 12, karena kami baru
di SK-kan untuk menjalankan kurikulum Merdeka, sehingga kami multimedia dihapuskan, menjadi kami berganti jurusan menjadi pengembangan perangkat lunak dan JIM PPLG. Dan saya di SMK Negeri 6 Kota Jambi juga dipercaya sebagai ketua program, kepala program dari jurusan baru tersebut. Kemudian sama seperti Pak Rudi yang dari Sumsel ya, Pak Rudi tadi ya, bahwa saya juga basicnya sebenarnya bukan dari guru. Saya adalah sarjana teknik dari Universitas Andalas, lulusan Universitas Andalas Teknik Elektro, tapi kemudian mendapatkan kepercayaan untuk mengajar di SMK, terutama di multimedia. Dan passion saya sebenarnya di Teknik Elektro itu tidak tercapai di SMK yang saya ampu sekarang. Jadi di sini ada jurusan multimedia, kemudian ada jurusan PPLG, walaupun saya juga menyukai dunia programming, dunia coding, sehingga kemarin ketika ditawarkan, kenapa kok multimedia, kan harusnya karena berganti ke kurikulum Merdeka, itu multimedia dihapuskan karena ruang lingkupnya terlalu luas. Saya memilih PPLG karena masih dalam rumpun TI, teknologi informasi, karena teman-teman yang ada di sekolah kami itu untuk kelinearitasnya itu lebih dekat kepada teknologi informasi, sehingga kami sepakat untuk beralih dari jurusan multimedia ke program studi PPLG, pengembangan perangkat lunak dan JIM. Kemudian yang menjadi motivasi saya kenapa kok pengen bergabung di Ikatan Guru Vokasi Indonesia, karena di dunia SMK ini unik. Dunia SMK ini unik. Kenapa saya bilang unik? Karena gini, di SMK itu jurusannya banyak, ya, banyak. Kalau di SMA itu komunitasnya juga banyak. Misalnya dia ada MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Nah, kalau di SMK ini nggak cukup, ya, nggak cukup wadahnya MGMP saja. Misalnya kalau di kami di Provinsi Jambi khususnya, ini kalau kami berkumpul guru-guru multimedia, ini jumlahnya nggak banyak. Kemudian kami juga selaku guru SMK multimedia, kami sangat kekurangan sekali dari sisi kompetensi, dari sisi standar, dari sisi rujukan, dari sisi apa yang kami contoh gitu ya. Jadi kurang sekali. Kemudian kembali tadi di pembahasan MGMP, kalau misalnya kita MGMP di orangnya sudah sedikit, kemudian ketika kita mau ajukan MGMP paling yang datang itu ada 10 orang gitu ya. Maka perlu kayaknya perluasan komunitas, sehingga kita butuh yang namanya wadah yang lebih besar. Mungkin kita tidak satu rumpun mata pelajaran, ya, atau mungkin rumpun kejuruan, tapi kita fokus ke yang lebih besar. Mungkin kita misalnya pada saat membuat mobil listrik misalnya, mobil listrik itu tidak hanya mungkin jurusan listrik, tidak hanya jurusan otomotif, tidak aja jurusan teknik kendaraan ringan. Kita mungkin bisa kolaborasi dengan anak TI, ya. Kemudian dengan anak TI mungkin dari sisi GPS, dari sisi apa segala macam, dari teknik geomatika, sehingga kita bisa menghasilkan produk yang lebih bisa bisa dirasakan oleh masyarakat kalau memang kita punya wadah yang lebih luas. Nah, jadi saya rasa sudah saatnya SMK ini kita memberikan warna yang sesungguhnya dari SMK, sehingga inilah yang jadi salah satu motivasi saya untuk yuk kita greget buat satu komunitas yang lebih luas, dan kemudian alhamdulillah
kemudian saya nampak ada di Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Mungkin itu dulu. Saya kembalikan ke Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardi ya. Kita lanjut dulu Bapak dan Ibu perkenalannya. Dari Bapak-Bapak ini kita ke Ibu-Ibu dulu. Ada Ibu Hartini ini dari Tual, Maluku. Silakan Bu Hartini. Perkenalkan, nama saya Hartini. Saya dari SMK Negeri 1 Tual, Provinsi Maluku, Kota Tual. Saya adapun yang motivasi saya untuk bergabung di Ikatan Guru Vokasi Indonesia ini karena saya ingin saja lebih paham tentang terkait dengan pendidikan vokasi khususnya SMK, sehingga saya pikir bergabung dalam komunitas ini membuat wawasan saya lebih luas dan lebih paham tentang vokasi. Dan ya sekiranya dari pemahaman saya bisa berdampak untuk SMK yang ada di wilayah saya, khususnya Maluku. Karena Maluku ini cukup luas daerahnya, ada Maluku Tenggara, ada Maluku Tengah, dan Kota Tual sendiri. Begitu Pak. Ya, salam kenal buat teman-teman semua. Semoga bisa berkolaborasi, semoga bisa saling kenal satu sama lain untuk SMK ke depannya. Ya, itu saja perkenalan singkat saya. Terima kasih Bu Hartini. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Lanjut ke Ibu Selvina Lau. Silakan Ibu. Oke, baik. Selamat malam. Salam dari Timur. Perkenalkan, nama saya Selvina Lau. Saya basic pendidikan S1-nya orang peternakan. Setelah itu saya melanjutkan profesi guru. Jadi saya bergabung di SMK Negeri 1 Ampoang Barat Laut itu pada tahun 2020. Izin mungkin saya paling adik di sini karena saya mungkin guru baru. Jadi saya belum terlalu paham tentang apa itu vokasi. Setelah saya baca-baca referensi dari Google, oh ternyata pendidikan vokasi ini adalah tujuannya untuk kita saling berkolaborasi. Makanya saya berniat untuk mendaftarkan diri. Jadi semoga saya dapat bermanfaat yang baik dan juga menjadi salah satu rekan kerja yang baik untuk teman-teman, baik di lingkungan kerja saya di SMK di Ampoang Barat Laut, termasuk dan juga bisa menjadi motivasi bagi teman-teman guru yang lain untuk dapat bergabung. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Selvina. Kita lanjut dulu Bapak Ibu ya. Ibu Juwairia. Silakan Ibu Juwairia. Baik, suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Sangat jelas Ibu. Ya, perkenalkan dulu saya Juwairia dari Sumatera Selatan, tepatnya saya stay-nya di Palembang. Bapak Ibu sekalian, saya mengajar di SMK Negeri 1 Pemulutan di salah satu kabupaten di Sumatera Selatan. Jadi kalau ditanya apa sih alasan saya mau bergabung di Ikatan Guru Vokasi Indonesia, ini bukan kali pertama saya mendengar tentang IGV, terutama Ibu Umi. Pergerakannya juga bagus sekali dan lebih terfokus ke vokasi tentunya. Kita tahu bahwa vokasi ini beda dengan SMA, dan di lapangan pun kita banyak menemukan hal yang sama, di mana sumber daya manusia di bidang vokasi itu sangat minim, juga saya mau bilang ya, terutama di Sumsel, mungkin di tempat Bapak Ibu juga
seperti yang disampaikan oleh teman yang sebelumnya bahwa kita mau menambah ilmu, mengajak teman-teman itu sulit sekali. Tapi intinya begini, saya mau ikut bergabung ketika mendengar ada perekrutan pengurus IKTI ini. Saya berpikir begini, apa yang bisa saya lakukan untuk IKTI, bukan apa yang bisa IKTI berikan kepada saya. Kedepannya saya ingin berbagi lebih banyak lagi, intinya seperti itu. Bukan untuk diri saya sendiri, tetapi untuk sekeliling saya, terutama di daerah Sumsel ini. Senang sekali bisa bergabung dengan Bapak Ibu, walau pada akhirnya kita tidak tahu ya siapa yang akan dipilih menjadi pengurus. Sampai di sini pun saya senang sekali. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Juwairia. Kita lanjut dulu ke Bapak kali ini, kita ke Bapak Herman Setiadi dari Sumatera Utara. Silakan Pak Herman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya Pak Rudi? Sangat jelas. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Herman Setiadi, SPD. Saat ini bertugas di SMK Negeri 1 Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, sebagai guru produktif teknik elektronika industri. Saat ini juga dipercayakan oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Dan juga aktif dalam organisasi Ikatan Guru Indonesia, dipercaya oleh teman-teman di Kabupaten Simalungun, juga sebagai Ketua Daerah, Ketua IGI untuk Kabupaten Simalungun periode 2021-2026. Saya sangat tertarik bergabung dengan salah satu organisasi vokasi karena mengingat saya memang diawali juga dari guru vokasi, artinya alumni dari salah satu perguruan tinggi negeri bidang pendidikan teknik elektro. Jadi saya sejak selesai kuliah berkecimpung di dunia vokasi, dalam hal ini SMK. Tertarik mengingat saya salah satu guru yang mungkin di Sumatera Utara adalah guru yang sangat langka gitu. Teknik elektronika industri itu kalau di kabupaten saya itu cuma saya sendiri. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada bertambah, sudah ada 3 orang. Tetapi yang basicnya elektronika memang tidak ada, tapi elektro gitu. Tuh. Kemudian kalau saya harus bergabung MGMP ke provinsi, itu juga tidak memenuhi sebagai pengurus pada saat itu gitu. Kami cuma ada paling banyak 3 orang gitu. Jadi kalau 3 orang itu di situ ketua, sekretaris, bendara, nggak ada anggota. Jadi nggak ideal organisasi MGMP-nya itu. Kemudian alhamdulillah pada saat itu dinaungi oleh P4TK. Gitu. Jadi kami MGMP-nya MGMP di P4TK yang digabungkan dari 11 provinsi, dan alhamdulillah itu terjadi, tetapi juga tidak begitu aktif gitu. Nah, mengenal adanya Ikatan Guru Vokasi yang dalam hal ini juga bagian dari IGI, Ikatan Guru Indonesia, saya tertarik untuk ikut ambil bagian gitu. Saya tidak mau ketinggalan, saya mau ambil bagian, kira-kira apa yang dapat saya kontribusikan untuk sama-sama mencerahkan gitu, kemudian menggugah bagaimana vokasi yang seharusnya. Karena di lapangan saya temukan di kabupaten saya misalnya, itu jauh dari perhatian dalam hal ini pemerintah terkait dengan trek lurusnya vokasi itu sebenarnya yang bagaimana gitu. Tapi kalau saya dapat bergabung hari ini, ada teman-teman dari Sumatera Barat, kebetulan salah satu mantan kepala sekolah kami di SMK Negeri 1 Bandar Masilam, Ibu Anita, itu posisi di dinas, sekarang di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dalam hal bidang vokasi gitu. Jadi sepertinya Ibu Kabit SMK kalau nggak salah saya itu
begitu aktif, dan saya lihat SMK-SMK di Sumatera Barat itu sudah banyak sekali yang blood gitu. Kemudian banyak sekali teaching factory. Nah, di Sumatera Utara itu sangat langka dan itu tidak saya temukan gitu. Jadi oleh karena itulah saya ingin juga ikut terlibat di dalam organisasi ini. Bagaimana saya ingin juga memberikan satu kontribusi yang dibutuhkan oleh organisasi IP ini untuk bagaimana memposisikan guru vokasi, memposisikan pendidikan vokasi ini pada jalur yang sesuai lah seharusnya. Karena saya merasakan beberapa tahun saya sebagai ketua program keahlian, sampai saat ini saya dipercaya sebagai wakil kurikulum untuk mewujudkan kelas industri, baik dari bagaimana kepala sekolah yang mungkin kurang memahami dan kurang mengambil satu kebijakan terkait dengan itu banyak terhambat gitu. Jadi mungkin di bawah naungan itu ini ada nanti satu kontribusi bagaimana beraudiensi mungkin dengan pemerintah dalam hal ini, bagaimana mensinkronkan bagaimana vokasi itu yang seharusnya, bagaimana dukungan pemerintah yang seharusnya, perhatian pemerintah yang seharusnya terkait dengan vokasi. Apalagi di daerah saya, Simalungun adalah salah satu kawasan ekonomi khusus yang sangat mirisnya, kawasan ekonomi khusus, tapi SMK vokasinya itu masih tertinggal sangat jauh dibandingkan daerah-daerah lain. Jadi ini salah satu yang memotivasi saya. Mudah-mudahan juga kita bersilaturahmi hari ini, saya juga semakin tercerahkan dari info-info nanti dari beberapa teman-teman di provinsi lain yang mungkin jauh lebih maju SMK-nya dibandingkan kami yang ada di Kabupaten Simalungun. Saya kira demikian Pak Di, sementara perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ke Ibu lagi. Ibu Nurhikmah, silakan. Open kamera ya, Bu. Kalau bisa. Oh iya, Pak. Mumpung perkenalan silaturahmi. Siap, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Nur Hikmah dari SMK Negeri 1 Tual, Provinsi Maluku. Tadi yang sudah satu sekolah dengan Ibu Hartini tadi, Pak. Sebelumnya saya bercerita dulu bahwa sebenarnya sama dengan Pak Viko tadi juga, saya ini sebenarnya lulusan dari keahlian ganda yang basicnya guru SMA, kemudian karena adanya pemerataan untuk guru produktif di SMK, pemenuhan kebutuhannya maka dialihkan ke keahlian ganda. Nah, pada keahlian ganda kemarin, saya mengambil jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan, di mana kita ketahui bersama bahwa pada jurusan ini merupakan jurusan yang notabene tenaga pendidiknya masih sangat kurang dan susah untuk didapatkan. Seperti contohnya di sekolah saya kemarin itu tidak ada satupun guru yang memang betul-betul tenaga pendidiknya berasal dari penangkapan. Bahkan yang ada sekarang ini adalah guru-guru yang mereka punya basic dari perikanan, yang dituntut untuk harus tahu dan paham tentang jurusan tersebut. Dan dengan adanya kemarin keahlian ganda dari program pemerintah tersebut sangat membantu saya untuk bisa bergabung di jurusan tersebut dengan melakukan pendidikan selama kurang lebih 1 tahun. Terus terkait dengan pertanyaan tadi bahwa apa yang menjadi motivasi saya untuk bergabung ke IKFI ini, sejalan dengan lulusnya saya dari keahlian ganda tersebut, mengikuti berbagai diklat, pelatihan, itu yang saya rasakan sangat bermanfaat dibanding ketika saya masih berada di SMA, waktu mengajar di SMA. Kurang lebih 6 tahun mengabdi di SMK itu adanya jalinan yang terjadi dengan berbagai kemitraan. Bergabung dengan KPTK waktu itu dalam rangka membangun jejaring kemitraan
antara Dudi dan industri-industri yang ada di bidang SMK. Kedua, alasan saya yaitu untuk mewujudkan dan menerapkan mutu guru. Apalagi kita ketahui sekarang itu kita dituntut untuk mengikuti zaman 4TTO itu, di mana guru-guru harus menguasai karakter, soft skill, dan hard skill yang mengarah kepada peserta didik. Jadi harapan saya dengan tergabung dalam komunitas ini dapat membentuk sumber daya manusia, utamanya pada kami guru yang ada di wilayah timur, untuk mencapai kepribadian yang terampil dan mandiri. Selain itu ada tambahan sedikit, Pak. Kemarin ini kebetulan saya sudah mengikuti diklat untuk menjadi calon pengawas. Kebetulan kami di Maluku ini sangat kekurangan pengawas. Sementara dari 24 peserta yang ikut dan dinyatakan sudah lulus mengikuti diklat pengawasan, bahkan sampai saat ini tidak ada kabar yang menyatakan bahwa kami akan diangkat dari daerah, seperti itu. Setelah diselidiki, ternyata dari pusat mengatakan bahwa belum ada pengajuan dari daerah. Sementara yang ada di daerah kami, yang kenyataannya bahwa tidak ada satupun pengawas. Khusus untuk di daerah saya sendiri, Pak, Tual itu, untuk pengawas SMK sudah tidak ada. 2 tahun kemarin beliau sudah pensiun dan sekarang ini tidak ada pengawasan untuk ke sekolah-sekolah. Jadi saya merasa sangat kasihan untuk kami SMK, utamanya yang ada di wilayah timur ini. Mengapa dari yang tenaga-tenaga yang sudah ada, yang sudah dilatihkan dan terampil tidak diberdayakan? Apakah hanya karena alasan anggaran atau dan lain hal, saya juga kurang mengerti. Dan melalui komunitas ini mungkin kita bisa bersuara sampai ke pusat dan bisa menjadi wahana bagi teman-teman untuk mengajukan berbagai keluhan-keluhan dari teman-teman terkait pendidikan vokasi yang ada di SMK. Khususnya untuk di daerah kami, di daerah timur. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Nur Hikmah. Kita lanjut dulu Bapak Ibu ya. Semakin seru kayaknya ini. Kita lanjut ke Bapak lagi, Pak Sangaji. Silakan Pak Sangaji. Cek, suara bisa didengar Pak Rudi? Sangat jelas Pak Sangaji. Baik. Dari Riau Pak Rudi, Ibu Ketua. Siap. Ya, Ketua. Kenalkan kami di posisinya di Kota Dumai, Provinsi Riau. Berharap Ikatan Guru Vokasi Indonesia ini dapat memberikan dampak yang baik bagi kemajuan pendidikan vokasi. Terkait dengan keikutsertaan di IKVI ini, kami ingin sebetulnya lebih banyak belajar dari kawan-kawan yang hebat-hebat ada di sini. Mudah-mudahan juga itu akan berdampak kepada murid yang hari-hari ini kami hadapi. Background teknologi pertanian, Pak Rudi, khususnya di teknologi pangan. Mudah-mudahan dengan komunitas ini seperti disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang lain, seperti kita harapkan segala permasalahan yang ada di dunia vokasi ini bisa secara bertahap diperbaiki. Mungkin demikian perkenalan Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sangaji. Kita lanjut dulu Bapak Ibu ya. Pak Purwanto. Silakan Pak Purwanto. Pak Purwanto, halo. Lewat dulu kali Pak Jen ya. Boleh, siap. Kita lanjut ke Pak Ahmad. Pak Ahmad Sajari, Sumatera Selatan. Silakan Pak Ahmad.
Oke, cek. Ada suara ya, Pak? Ada. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Ya, halo. Oke. Perkenalkan Bapak Ibu semua, ya selamat malam. Nama saya Ahmad Sajari dari SMK Negeri 1 Indraya Utara di Sumatera Selatan. Ya, alhamdulillah tahun ini SMK kita SMK PK itu. Jadi tujuan saya bergabung di organisasi ini selain mencari informasi terbaru itu kan di dunia vokasi, ya saya ingin bagaimana kita membangun sinergi itu antara guru vokasi yang terhimpun di sini gitu, ataupun guru-guru di berbagai SMK. Selain itu juga menumbuh kembangkan potensi guru yang ada gitu. Apakah mungkin ada informasi dari guru untuk kemitraan ataupun link and match dengan Iduka gitu. Sebab beberapa sekolah kan mungkin ada yang jurusan belum ada MOU itu ya dengan dunia dengan Iduka gitu. Nah, di sini juga saya juga mencari informasi juga. Saya guru honor di SMK 1 Indraya Utara dan guru muda dan termasuk guru baru gitu. Dan juga baru berkecimpung di dunia pendidikan Bapak Ibu, walaupun saya dari FKIP gitu ya, dari FKIP, tapi sebenarnya jiwa saya FKIP itu masih kurang di sini. Saya ingin menumbuh kembangkan jiwa itu. Makanya saya di sini bergabung, ingin lebih banyak belajar gitu dengan guru-guru dan mendengar cerita guru-guru SMK yang ada di Indonesia, di tempat lain itu. Mungkin itu Bapak Ibu guru perkenalan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Sajari. Pak Purwanto, apa sudah bisa didengar Bapak? Pak Purwanto. Oke. Kalau tidak, Bapak Ibu saya izin off cam ya sebab saya lagi di jalan. Nggak apa-apa Bu, silakan. silakan Ibu. Oke. Siapa yang belum ya? Pak Onda udah? Oh, Pak Onda belum. Pak Onda belum. Silakan Pak Onda. Ya, Pak Onda. Belum. Bentar, ini perkenalan ya. Maaf saya lambat masuk masalahnya. Iya, betul Pak. Kita silaturahmi dulu Pak. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Dayeng Kondang, biasa disapa dengan Pak Onda. Saya salah satu pendidik di SMK Negeri 6 Palu di Sulawesi Tengah. Saya pendidik di jurusan agribisnis rumput laut. Ada teman saya di sini juga dari Tual Maluku, Ibu Hartini. Apa kabar Bu Hartini? Ya, kami berdua ini dari jurusan sama karena sering ketemu di pelatihan di jurusan agribisnis rumput laut. Salam kenal, senang bisa bergabung di sini. Itu saja barangkali dulu perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Onda untuk perkenalannya. Terakhir, ini kita panggil lagi Pak Purwanto. Apa bisa tersambung Pak Purwanto dari Jawa Barat? Kayaknya nggak ada ya. Kak Jen, sebelum Kak Jen nanya, satu pertanyaan krusial yang harus saya tanyakan ke Bapak Ibu semua, boleh ya? Bentar Bu Ketua. Oh ya. Ini ada Pak Hendra, ini kita perkenalkan dulu, ini panelis kita. Oh ya, Pak Hendra. Silakan Pak Hendra. Halo Pak Hendra. Tadi sih bilangnya lagi persiapan PPKS. Oh gitu.
Ya udah, nggak apa-apa, kita lanjut. Baik, pertanyaan berikutnya begini. Halo Pak Hendra. Ada suaranya. Ya. Makasih Pak Rudi, Pak Sekjen, dan Ibu Ketum. Menindaklanjuti yang disampaikan oleh teman-teman barusan, ini emang dunia vokasi itu memang sangat luar biasa, luas sekali. Jadi perlu pengembangan. Nah, yang saya sampaikan atau saya tanyakan, inspirasi apa yang menjadi teman-teman semua di seluruh Nusantara, seluruh Indonesia, itu di SMK di seluruh Indonesia yang hadir malam ini bergabung ke IGVI, Ikatan Guru Vokasi Indonesia, karena tantangannya dunia vokasi itu luar biasa ke depannya. Dan dibandingkan di sekolah menengah, pendidikan menengah, SMK itu menjadi anak emasnya Kementerian Pendidikan. Ya, intinya itu sekolah atau pendidikan yang sangat dianak-emaskan oleh pemerintah, khususnya di Kementerian Pendidikan. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita ke depannya seperti itu. Nah, bagi teman-teman, kebetulan saya dipercaya oleh Pak Sekjen sama Ibu Ketum menjadi Ketua Bidang Kerjasama di Ikatan Guru Vokasi, pimpinan pengurus pusat Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Gimana Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang hadir di sini ke depannya menjadikan, apalagi sekarang di kurikulum Merdeka itu tantangannya luar biasa, karena di situ banyak hal-hal, terutama khususnya guru produktif, itu tantangan kita ke depannya itu adalah bahwasannya kita selaku guru produktif itu biasanya kita menerima jam banyak melimpah ruah, sekarang akan berkurang. Lah, gimana tanggapan Bapak, Ibu, teman-teman menghadapi kurikulum Merdeka seperti ini? Karena khususnya jam mata pelajaran produktif itu berkurang dibandingkan dengan mapel lain. Kebetulan saya sependapat dengan teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang bergabung, gimana ke depannya? Apa yang kita hadapi bersama untuk menghadapi tantangan di era globalisasi seperti ini, apalagi di era digital. Kita selama 2 tahun tidak pernah tatap muka ke peserta didik. Nah, ini endingnya seperti ini. Nah, gimana tantangan ke depannya era digital bagi teman-teman guru produktif khususnya atau guru vokasi menghadapi tantangan yang serba digital. Karena meskipun kita tatap muka, ini tetap era digitalisasi tetap jalan. Nah, gimana ke depannya Bapak Ibu menghadapi seperti itu? Karena ini kita makin tahun makin berat tantangan kita ke depannya di dunia vokasi itu. Minta pendapatnya atau saran atau gimana pendapatnya. Nanti Bapak Ibu ini bisa hadir, bisa terpilih nanti oleh pengurus pusat untuk bisa bergabung ke IGVI, Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Demikian Pak Sekjen dan Bu Ketum. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Pak Hendra. Pak Hendra, diperkenalkan diri dulu Pak Hendra. Mana sih wajahnya Pak Hendra? Halo Pak Hendra. Mana yang namanya Pak Hendra ya? Oh, itu dia. Iya. Mengajar di mana Pak Hendra? Makasih Pak Ibu Ketum dan Pak Sekjen. Perkenalkan sebelumnya, mohon maaf tadi belum perkenalan. Nama saya Hendra Budi Sugiarto. Saya sudah 2 tahun ini terpilih menjadi pengurus pusat Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Saya mengajar
di SMK Negeri 1 Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Riwayat seperti biasa, tugas pokok utama saya adalah mengajar teknik otomotif, yaitu teknik kendaraan ringan. Alhamdulillah, saya sudah 1 tahun ini dipercaya oleh Bapak Kepala Sekolah menjadi Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum dan personalia. Juga sampai sekarang 2 periode ini saya menjabat sebagai Ketua Umum Musyawarah Guru Mata Pelajaran Teknik Otomotif Provinsi Jawa Timur. Dan ini adalah periode kedua karena tahun kemarin pemilihan Ketua Umum MGMP Teknik Otomotif Provinsi Jawa Timur, dan alhamdulillah saya masih dipercaya oleh teman-teman guru teknik otomotif se-Jawa Timur. Demikian Pak Rudi dan Bu Ketum, makasih banyak. Baik, terima kasih Pak Hendra. Silakan Bapak Ibu menanggapi pertanyaan dari Pak Hendra, nanti baru pertanyaan saya dan dilanjutkan oleh pertanyaan Pak Rudi. Begitu ya, Pak Jan? Ya, cukup 3 pertanyaan mungkin Bapak Ibu ya untuk malam hari ini. Dari Bu Pak Hendra tadi sudah, kemudian Bu Umi nanti, kemudian saya mungkin terakhir. Pak Hendra tadi Bapak dan Ibu menanyakan terkait dengan bagaimana pendapat Bapak dan Ibu terkait dengan perkembangan saat ini dengan hadirnya kurikulum merdeka di SMK. Tentu banyak banyak pendapat, banyak juga persoalan yang muncul kalau kita melihatnya. Tadi sudah disampaikan Pak Hendra bahwa salah satu kendalanya ya berkurangnya jam dan segala macamnya itu. Nah, mungkin bisa saya acak saja ya Pak Ibu ya untuk menjawab ini terkait pendapatnya mengenai keadaan sekarang terkait dengan kurikulum merdeka yang ada di SMK Bapak dan Ibu, dan juga tantangannya tadi Pak Hendra udah bayangkan kalau ke depan itu tantangannya sangat berat sekali karena kita ini di SMK ya tidak hanya berbentuk konsep tapi adalah melainkan aksi nyata, kemudian juga proyek, kemudian menghasilkan produk dan juga jasa. Nah, ini tentunya merupakan salah satu bentuk yang terberat bagi kita selaku guru SMK Bapak dan Ibu. Dan sebetulnya IKFI di 1 tahun yang lalu sudah banyak kita memiliki mitra-mitra Bapak dan Ibu yang justru yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi kita di dalam berbagai aspek terkait dengan bidang keahlian kita Bapak dan Ibu yang sudah kita ajak sebagai kerjasama. Dan nanti mudah-mudahan dengan adanya daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang sudah kita bentuk nanti melalui Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini bisa semakin menjadi sebuah daya tarik yang lebih luas lagi dan lebih besar lagi. Dan kita juga beberapa kali juga sudah berkomunikasi dengan pihak Direktorat SMK, terutama di bidang misalnya ya kayak Pak Saryadi gitu ya, yang sekarang itu berada di Dirjen Vokasinya, bukan lagi di SMK-nya, tapi sudah di Dirjen seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti kalau ini sudah definitif terbentuk di daerah atau di wilayah Bapak dan Ibu, nah kita bisa lebih kokoh lagi, lebih kuat lagi untuk menyuarakan apa-apa saja aspirasi-aspirasi dari Bapak Ibu semuanya, tentunya melalui satu pintu Ikatan Guru Vokasi Indonesia Bapak dan Ibu. Nah, mungkin bisa ditanggapi ini saya tadi terkait statementnya Pak Sangaji tadi. Silakan Pak Sangaji mungkin bisa memberikan pernyataan terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Hendra tadi, Pak. Terima kasih Pak Rudi. Apa yang disampaikan bahwa vokasi anak emas ya, tapi di lapangan seringkali keadaannya tidak seperti itu. Bahwa pendidikan vokasi membutuhkan sarana prasarana maupun guru dengan kompetensi yang cukup dan lain sebagainya itu ya masih perlu perhatian lebih lah dari segala pihak, dari pemangku kepentingan begitu. Jadi dari bagian timur juga mengatakan pengawas pendidikannya juga sangat terbatas, guru vokasinya juga cukup terbatas begitu. Sementara mungkin tuntutan dari dunia kerja juga cukup tinggi. Nah, hal-hal seperti ini yang
Mudah-mudahan kita bisa sedikit berkontribusi dalam hal itu. Demikian Pak Sekjen. Baik, terima kasih Pak Sangaji. Mungkin Pak Irfan ada komentar Pak terkait pertanyaan yang sama Pak Irfan. Pak Muhammad Irfan. Oh ya, terima kasih dari Pak Rudi. Ya, komentar saya yang masalah IKV itu ya memang untuk kemajuan Kayaknya suaranya 4.0 putus-putus ini. ya. Memang karena apa? Ya, mohon maaf karena sinyalnya di agak jelek sekali dari kabupaten. Sebelumnya mohon maaf kalau sinyalnya putus-putus. Memang dari IKV ini apa? Dari bidang vokasi memang saya sangat suka sekali siswa saya. Alhamdulillah dari Dudi yang sudah saya tempati Pak Green, sekarang siswa saya sudah bekerja di tempat Dudi yang saya tempati. Nah makanya di sekolah saya khususnya jurusan multimedia karena saya masih mengikuti kurikulum mandiri belajar belum mandiri berupa, maka jurusan saya tetap masih multimedia. Insya Allah mulai tahun depan saya mulai mandiri berupa mau pindah ke jurusan DKV gitu. Nah, untuk jurusan DKV ini untuk ke bidang vokasi memang saya peruntukkan untuk siswa saya biar nanti ke depannya gimana kita mencari Dudi yang bisa untuk menjadi Dudi supaya biar nanti anak lulus bisa untuk bekerja. Karena di Kabupaten Pasuruan itu masih banyak anak yang baru SMK belum ada bekerja. Nah, itu dari komentar dari saya. Terima kasih Pak Rudi. Baik, terima kasih Pak Muhammad Irfan. Mungkin kita lanjut Bu Ketua. Silakan Bu Ketua mungkin ini. Baik Pak Jen, makasih. Bapak Ibu semua, IGV kita tahu bersama adalah sayap dari Ikatan Guru Indonesia. Nah, yang ingin saya tanyakan, sudahkah Bapak Ibu menjadi anggota IGI? Kalau belum, maukah bergabung menjadi anggota IGI? Lalu yang berikutnya, IGV itu ada satu organisasi, bukan tandingan ya, organisasi yang mirip yaitu namanya Ikatan Guru Vokasi Maju. Maju apa mandiri ya? Maju ya Pak Jen? Indonesia Maju. Ikatan Guru Vokasi Indonesia Maju. Ikatan Guru Vokasi Indonesia Maju. Nah, orang suka salah bahwa kita itu bagian dari IGVM. Mereka disebutnya IGVM. Nah, pertanyaan kedua saya, apakah Bapak Ibu termasuk pengurus dari IGVM? Karena setahu saya tidak boleh dua kepengurusan di satu organisasi yang sama, kecuali beda visi dan misinya. Karena IGV dengan IGVM itu visi misinya hampir sama. Cuma bedanya kalau di IGVM itu para pengurusnya boleh guru, boleh dosen di vokasi ya Pak Jan ya, kalau nggak salah ya. Tapi kalau kita tetap di jalur koridor berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen bahwa kita adalah organisasi guru, murni semuanya adalah guru. Itu saja sih Pak Jan, silakan ditanyakan satu persatu, apakah sudah IGI atau belum, jika belum maukah masuk IGI, apakah pengurus IGVM atau bukan. Itu aja sih Pak Jan. Baik, terima kasih Bu Ketua. Bapak Ibu mohon maaf ya, ini tanpa saya mengecek dulu nih pendaftaran atau file yang sudah dikirimkan gitu. Nanti kita sinkronkan Bapak Ibu. Pak Rudiansah sudah bergabung di IGI? Ya, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah menjalin hubungan baik dengan Bapak Ketua IGI Batu Raja, Oku ya, dan juga Sumatera Selatan. Alhamdulillah beliau sangat aktif, Pak. Saya sampai kaget beliau WA saya duluan, bukan saya yang WA beliau, tapi WA saya duluan. Baik, izin Pak Rudi, saya mau menanggapi apa yang pertama Pak Hendra sampaikan, bagaimana tantangan guru vokasi Indonesia. Yang pertama, tantangan saya masuk mengajar itu Pak 1 tahun terakhir COVID melanda. Saya dipanggil kepala sekolah untuk bergabung. Setelah itu saya nggak tahu apa-apa Pak, karena saya orang keperawatan, disuruh ngajar. Walaupun saya dulu pernah menjadi asisten dosen 3 semester, tapi kan beda cara mengajar mahasiswa dan siswa. Setelah itu saya masuk kelas, bagaimana saya
menanggapi tantangan tersebut, saya ubah cara penyampaian saya bahwa saya tidak banyak mencatat, walaupun ada buku-buku paket, tapi saya sampaikan begitu banyak praktik-praktik yang harus saya sampaikan gitu ya, Pak. Setiap kali pertemuan, karena saya di ilmu kesehatan masyarakat, saya 1 minggu itu dapat 4 jam, Pak. 4 jam. Kebetulan dibagi 2 hari, 2 jam, 2 jam. Nah, untuk itu saya buat prakteknya. Saya buat prakteknya. Setelah itu di kelas 12, di kelas 11 saya buat prakteknya juga, dan pertemuan saya buat penjelasan lewat handphone, Pak. Saya VN, bagaimana cara menensi, kalau di komputer paling komputernya meledak, Bapak. Kalau nensinya salah, dipermalukan dokter kami, Pak. Kami guru yang salah gitu kan. Bagaimana cek gula darah yang benar? Saya VN untuk menghadapi tantangan COVID-19 kemarin. Nah, bagaimana nanti pengurangan jam ngajar tadi, Pak? Karena saya sudah terbiasa melakukan banyak praktik daripada mencatat, sehingga ketika jam ngajar saya di kurikulum Merdeka diterapkan oleh Ibu Kabid kurikulum kami, saya sudah terbiasa. Saya tidak banyak lagi nyatat dulu. Jadi saya sambil praktik, saya sambil anak catat apa yang saya sampaikan. Jadi tidak mencatat dulu. Seperti sekolah kita dulu, catat dulu. Minggu depan Bapak jelaskan. Tidak. Jadi saya sampaikan praktik sambil mencatat. Ayo, yang belum paham, tanyakan. Yang sudah paham, yang belum paham, tanyakan yang sudah paham. Yang memang betul tidak paham, tanyakan. Nah, seperti itu. Jadi begitu cara saya menanggulangi apa yang Ibu Kabid kurikulum kami pangkas-pangkas ini, Pak. Di kurikulum Merdeka pangkas-pangkas. Jadi kata Bu Kabid sunat masal ini, Pak Rudi. Oke. Setelah itu bagaimana motivasi saya masuk IKFI tadi, Pak? Saya sampaikan bahwa vokasi ini unik, Pak. Uniknya apa? Harusnya lahan saya itu kan di rumah sakit, di puskesmas. Tapi ini di kelas kan seru. Belajar dengan anak-anak itu kan akhirnya seru. Oh ini Pak, ini akhirnya, tapi dalam koridor RPP. Nah ini Pak, saya baru tahu itu koridor RPP ini. Kita ada relnya, walaupun bisa nyuntik, bisa ini, tapi ada rel namanya RPP. Oh minggu ini saya harus menjelaskan ini nih. 3 bulan ini saya harus menjelaskan ini nih. Nah, seperti itu. Jadi uniknya kayak saya belajar perawat, tapi bukan saya di rumah sakit, tapi di kelas bisa main-main, canda-canda. Tapi kalau di rumah sakit mungkin saya tidak bisa. Itu yang pertanyaan dari Ibu Ketua. Saya sudah gabung ke IKFI, Ibu. Setelah itu tidak bergabung ke organisasi manapun, baik organisasi besar PGRI maupun ke IGVM yang Ibu Ketua sampaikan tadi. Mungkin cukup. Terima kasih banyak. Selanjutnya ya, Pak Muhammad Irfan sudah bergabung di IG ya, Pak Muhammad Irfan. Sudah Pak, sudah gabung jadi di IG mulai tahun 2018. Juga jadi pengurus IG mulai tahun 2019 sampai 2022, dan juga pengurus MGMP Multimedia Kabupaten Pasuruan dan pengurus MGMP Multimedia Jawa Timur. Dan saya juga tidak menggabung di Ikatan IGVM. Itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhammad Irfan. Ibu Hartini, bagaimana Bu Hartini? Sudah anggota IG juga ya, Maluku? Nyalakan dulu mic-nya. Ya, nyalakan dulu mic-nya Bu Hartini. Ya. Sebelumnya saya pernah ikut kegiatan forum guru rumput laut se-Indonesia. Itu memang guru-guru produktif rumput laut. Dia skala nasional. Tapi yang ini untuk IKFI ini dia
sepertinya juga organisasi secara nasional, tapi dia lebih bersifat umum, maksudnya tidak spesifik kejuruan, maksudnya jurusan rumput laut begitu Pak. Jadi saya tertarik karena pendidikan vokasi di daerah kami itu belum terlalu, maksudnya belum terlalu familiar. Untuk itu saya bergabung di sini, ya setidaknya bisa menjadi pengurus supaya saya lebih paham, dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sekiranya dari organisasi ini saya bisa menularkan ilmu saya yang saya dapatkan di daerah saya. Dan yang pertanyaan kedua dari Ibu Umi Tira Lestari, bahwa apakah pernah menjadi pengurus. Jadi saya belum pernah mengikuti pengurus yang Ikatan Guru Vokasi Maju itu Pak, yang dimaksud tadi Ibu. Ya baru kali ini baru saya jadi pengurus. Sebelumnya. Tapi sudah anggota IGI ya buat ini ya? Belum Pak. Bapak, nanti kita sarankan kita ini untuk gabung di IGI ya Bu Artini ya? Iya. Soalnya syarat jadi pengurus IGV itu harus anggota IGI Bu, karena kalau belum kami nanti ditegur sama ketua IGI. Jadi Ibu gabung dulu, nanti bisa nanya ke Pak Rudi caranya, ke Pak Rudi Novindra, cara bergabung IGI-nya ya Bu. Iya. Iya. Makasih Bu Artini ya. Iya. Barangkali bisa disampaikan di ini Pak, di WA syaratnya. Nanti saya sampaikan. Iya Pak. Sang Haji, Pak Sang Haji. Ya, izin hitung duluan. Karena ada yang setelah ini harus dikerjakan. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya. Punya nomor anggota IGI pasif gitu, nomor anggota PGRI ada. Yang belum ada nomor anggota IGV gitu. Karena kan kayaknya belum nomornya gitu. Nomor anggota IGVM juga ada gitu Pak. Cuman harapan ini masih yang ada di dalam Zoom ini ada 15. Kita berharapnya semakin banyak pegiat vokasi, guru-guru SMK yang bisa ikut bergabung bersama-sama kita membesarkan organisasi ini. Ingin disampaikan Pak Rudi, Bu Umi, dan Bapak Ibu sekalian, saya izin meninggalkan Zoom karena ada hal yang memang harus dikerjakan. Ini keluarga ini anak ada. Terima kasih Bapak ya. Diberikan kelancaran. Siap Ibu Umi, mohon maaf. Silakan melanjutkan, saya mohon pamit duluan. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Viko selanjutnya. Pak Viko sudah anggota IGI ya Pak Viko ya? Alhamdulillah sudah Pak Rudi. IGVM kan nih? Oh, enggak, ini IGI aja alhamdulillah jadi anggota baru 2021. Langsung kita bentuk IGI-nya Kota Parapanjang Teumi. Iya. Makasih Pak Viko. Udah, sama-sama. Ibu Nur Hikmah sudah tadi ya? Belum ya. Bu Nur Hikmah anggota IGI sudah jadi anggota IGI Bu Nur Hikmah? Kalau untuk anggota IGI saya belum Pak. Nanti mau ini tanya juga ke teman-teman untuk bisa bergabung. Ya. Nanti saya sampaikan di grup Bu ya. Siap Pak. Ibu Juwairia sudah IGI Bu ya? Udah kayaknya. Aku pernah lihat kok. Iya, saya IGI, saya pengurus Pak. Ya betul. Makasih Bu Juwairia. Pak Onda sudah bergabung di IGI Pak Onda? Belum Pak. Oke, baik. Saya juga belum tahu caranya untuk daftar di IGI bagaimana, karena memang belum pernah di IGI Pak. Oke, siap. Nanti kita sampaikan di grup ya Pak Onda ya. Siap. Oke, karena untuk lanjutnya nanti ya kita salah satu kita mematuhi ADRT-nya IGI dan juga IGV Bapak ya. Syaratnya seperti itu. Siap. Untuk Pak Ardi sudah bergabung di IGI, Pak Ardi di Jambi? Alhamdulillah sudah Pak. Saya bergabung di IGI sejak tahun 2020. Kebetulan dibantu sama
Teh Umi waktu itu pendaftarannya. Baik, terima kasih Kemudian Pak. terkait dengan pandangan saya terhadap yang disampaikan sama Pak Hendra tadi, bahwa memang permasalahan di SMK ini agak kompleks sekali Pak ya. Jadi dari hulu sampai hilirnya itu memang luar biasa. Tuntutannya kita pengennya bisa menjawab, tapi ternyata dari sisi input, proses outputnya juga kita mesti dibenahi dari awal kalau menurut saya. Misalnya input dari SMK. Siswa-siswa yang memilih SMK ini biasanya masih kalah kualitasnya dengan siswa-siswa yang memilih SMA. Jadi dari sini juga kita harus PR kita bersama bagaimana menarik siswa-siswa yang punya passion yang benar-benar di SMK. Itu memang mereka masuk ke SMK. Kenapa kok mereka tidak tertarik masuk ke SMK? Karena memang SMK itu tidak mereka kenali, ya. Bagaimana SMK itu harusnya seperti apa, SMK itu kemudian karyanya seperti apa. Kemudian kita juga mungkin di SMK belum punya output yang jelas, ya. Output kita masih samar-samar bagi sebagian orang, mungkin bagi seluruh karangan, bahkan mungkin bagi sebagian guru juga mungkin output kita juga masih, produk kita juga masih mengambang ya. Jadi ketika kita bicara input output aja belum jelas, kemudian proses, apalagi mau bicara feedback mungkin ya. Jadi kalau misalnya dari pandangan tadi bahwa kita sebenarnya di anak emas kan karena memang ya kita dibutuhkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan di Indonesia pada khususnya. Tapi kenyataannya memang data menunjukkan lain bahwa pengangguran justru banyak dari siswa SMK gitu ya, penyumbang paling banyak. Kemudian pertanyaan Teumi tadi, apakah saya bergabung di IGVIM ya? Kalau nggak salah saya IGVM ya. Kalau IGVM kayaknya belum Teumi, saya belum mengenal IGVM. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Pak Ahmad Sajari sudah bergabung di IGI, Pak Ahmad. Iya Pak, sudah bergabung di IGI gitu. Beberapa bulan lalu ketua IGI Sumsel ngechat itu Pak. Ini Pak Ahmad Sajari tolong diselesaikan pembayaran ini kan. Ya, makanya diselesaikan kemarin itu. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Pak Herman Stadi Sumut sudah bergabung di IGI Sumut. Pak Herman Stadi. Ya, izin Pak. Oke. Ya, nggak apa-apa Pak. Sudah bergabung di IGI dan kebetulan kita Ketua IGI daerah Kabupaten Simalungun, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Herman. Oke, makasih. Ya, terakhir ini ada Pak Purwanto, ini baru bergabung udah dari tadi ya. Silakan diperkenalkan dulu Pak Wanto, sekaligus nanti dijawab sudah bergabung di IGI atau belum. Pak Jan, ada Pak Rahmatnya. Ya, kita ke Pak Wanto dulu. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya dan mohon maaf atas keterlambatan karena ada acara kebetulan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwanto. Saya di SMK Wiradikarya di Jawa Barat. Mungkin yang pertama pertanyaan yang perkenalan sekaligus kenapa ada minat untuk bergabung. Jadi yang pertama adalah itu motivasi pertama dari diri saya pribadi. Yang pertama itu dari sosok. Yang pertama itu dari Ibu Umi sendiri. Yang kedua juga dari Bapak Rifai. Jadi itu yang pertama menjadi motivasi kenapa kok dari individu. Jadi pertama kami pribadi mengenal Bu Umi dan Pak Rifai di IGI. Jadi menyambung ya. Jadi pertanyaan tadi sudah bergabung atau belum, alhamdulillah karena IGI saya bisa bergabung
di malam hari ini gitu. Jadi informasi apa segala macam untuk hari ini itu dari IG gitu. Bukannya kita kenalan Kemudian di kampus ya? Pernah jadi muridku ya? iya betul Bu. Masya Allah. Ya, jadi dari aktivitas kegiatan wabil khusus Ibu Umi ini untuk membawa IG itu saya lihat alhamdulillah luar biasa gitu. Jadi mungkin itu motivasi yang pertama gitu. Jadi mungkin sedikitnya ingin napak tilas lah gitu, mengikuti jejak beliau-beliau ini yang luar biasa gitu. Mudah-mudahan dengan mengikutinya apa kegiatan-kegiatan ini secara pribadi juga menambah ilmu pengalaman gitu. Dan apabila sudah mendapatkan sesuatu itu, saya berkeinginan untuk menularkan lagi gitu. Jadi apa yang sudah diterima, kemudian alangkah senangnya saya bisa berbagi lagi ke rekan-rekan, wabil khusus di Jawa Barat yang lebih titik fokusnya juga bil khusus di Kabupaten Bogor gitu. Karena Kabupaten Bogor ini termasuk sekolah yang wabil khusus SMK yang terbanyak, tapi yang saya lihat mutunya kurang, apalagi di swasta gitu. Di swasta, apalagi sekarang jadi ada P3K ini jadi dilema gitu kan, wabil khusus di swasta gitu. Jadi saya ada senang, ada dukanya gitu. Untuk yang swasta ini ada kebijakan P3K. Senangnya mungkin guru-guru bisa mengikuti P3K itu menjadi bagus ya. Mungkin lingkungan baru, kemudian finansial baru tentunya gitu. Tapi sedihnya itu banyak SMK swasta yang ditinggalkan oleh guru-guru yang favorit gitu istilahnya. Nah mungkin ini salah satu mungkin kita bisa bersuara. Jadi untuk ke depan bukan hanya ASN itu atau PNS itu ditempatkan di negeri, tapi juga bisa di swasta gitu. Apalagi sudah pengabdian yang cukup lama dan menjadi favorit, bahkan menjadi tulang punggungnya sekolah tersebut gitu. Wabil khusus ada juga di SMK kami sendiri juga ada kemarin alhamdulillah yang lulus P3K. Mungkin nggak banyak, tapi karena memang guru yang lulus P3K itu jadi salah satu motor gitu. Jadi lumayan lah gitu untuk bagi kita. Mungkin motivasi saya bisa bergabung di sini juga bisa apa namanya berkontribusi lah gitu. Kalau misalnya istilahnya kita menyuarakan sendiri gitu, itu mungkin kurang didengar. Apalagi misalnya ada kasus-kasus, misalnya contoh kalau nggak viral itu kurang ditanggapi. Yang viral-viral itu baru ditanggapi, mungkin kan seperti itu. Jadi mudah-mudahan yang pertama itu motivasi saya agar mendapatkan ilmu dan ilmu itu bisa dibagi, dan kemudian sedikitnya ingin memperjuangkan yang swasta begitu. Mungkin itu perkenalan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puan, itu belum. Udah pengurus IGVM belum? Kalau IGVIM saya mengikuti acaranya saja, tapi untuk gabung enggak. Bukan pengurus kan? Apalagi pengurus, enggak. Ya. Saya ikut kemarin itu jadi pengurus berbulan kemarin dilantik itu PTIC, Ibu.
Yang punya Pak Gusti ya? Ya, betul. Di Stikom. Ya, kasih Wan. Ya, Selanjutnya ada Silakan Pak Jen. Ya, terima kasih Bu Ketua. Selanjutnya ada Pak Rahmat. Kita sapa dulu Pak Rahmat. Selamat malam Pak Rahmat. Mana videonya? Malam Pak Jen. Ini lagi tunggu dulu. Nggak di sebelah lagi kan? Nggak ada sebelahnya lagi kan? Tidak Bu. Oke. Minta maaf ini lambat Silakan gabung. Pak Rahmat. Ya, Pak Rahmat diperkenalkan diri saja dulu diri Pak Rahmat ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana orangnya? Ah? Mana orangnya? Tidak tampil ya Bu. Sekarang. Putih. Ini. Nah, kelihatan gantengnya tuh Bapak Ibu ya. Oke. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, calon pengurus wilayah Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Perkenalkan, saya Rahmat Hidayat. Saya wakil sekretaris jenderal, Wasekjen lah dari IDV. Saya sangat senang sekali malam ini akhirnya apa yang kita rencanakan untuk rekrutan itu dapat terlaksana. Sekaligus saya juga memohon maaf karena kehadiran saya di forum malam ini bukan sedikit ya, banyak terlambat. Insya Allah tidak akan mengurangi urgensi dan makna dari pertemuan kita malam ini. Saya kira seperti itu Bu Ket. Pak Jen, silakan dilanjut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rahmat Hidayat untuk perkenalannya. Kita lanjut dulu nih ke Pak Aan Apriansah, baru bergabung. Selamat malam Pak Aan. Pak Aan, halo. Bapak apa Ibu? Bapak, itu orangnya udah ada. Ya. Halo Pak Aan. Kayak nggak ada suaranya, Pak Jen. Kenapa Bu Kat? Nggak ada suaranya. Ya, kita tunggu Pak An ya. Nanti kalau sudah bisa tersambung, kita panggil lagi, kita perkenalan lagi. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih saya ucapkan untuk pernyataannya terkait beberapa tadi pertanyaan dan juga terkait dengan juga keanggotaan di IGI. Bapak Ibu yang belum mendaftar nanti sudah bisa nanti melihat di grup sudah ada teman-teman Bapak Ibu yang sudah mengirimkan petunjuk, kemudian bagaimana caranya, dan juga link untuk pendaftarannya. Karena memang Bapak Ibu, tujuan kita malam hari ini adalah salah satunya, kenapa tadi perlu kami tanyakan terkait dengan keanggotaan di IGI, karena memang kita akan nanti membentuk Bapak Ibu ya. Melalui Bapak Ibu inilah nanti kita akan memohon dan meminta bantuannya, perpanjangan tangannya dari sebagai sebagai bisa dikatakan sebagai inilah presidium untuk pembentukan Ikatan Guru Vokasi di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Yang paling penting adalah Bapak Ibu nanti mencari teman dulu yang kira-kira bisa satu visi dan bisa diajak kerjasama, itu yang paling penting. Nanti sesuai dengan peraturan atau PO, peraturan organisasi kita Bapak Ibu, akan kami kirimkan nanti kalau setelah kami umumkan ya, untuk bergabung di IGVI ini, karena Bapak Ibu yang hadir ini nanti mudah-mudahan bisa bergabung semuanya dan bisa bekerjasama dengan kami semuanya menurut kami.
Dan termasuk Bapak Ibu ini nanti adalah orang-orang yang istilahnya menjadi father-nya IKVI nanti, menjadi sejarah seperti itu di dunia vokasi Indonesia, Bapak dan Ibu. Dan juga kabar bahagianya mungkin nanti akan Bu Ketua akan banyak menyampaikan. Bapak Ibu termasuk orang yang beruntung nanti terkait juga wilayah-wilayah yang akan Bapak Ibu bentuk masing-masing. Karena hari ini kita sudah beberapa kali dilibatkan dalam kegiatan kementerian, dan nanti akan ada kabar bahagia nanti Bu Ketua yang akan menyampaikan sendiri sebagai penyemangat kita di awal, Bapak dan Ibu. Nah, selain itu juga nanti saya dan kawan-kawan di pengurus pusat tentunya meminta kesediaan Bapak Ibu nanti untuk membantu, dan kita akan adakan lagi pertemuan. Kalau pertemuan kedua nanti tentu kita bagaimana cara kita membentuk, apa saja yang harus kita lengkapi secara kepengurusan Bapak dan Ibu dan sebagainya. Itu mungkin kelanjutannya nanti. Nah, itu tujuan kita Bapak dan Ibu. Saya langsung saja begitu. Dan alhamdulillah malam hari ini kita sudah berkenalan. Tadi juga sudah sedikit tanya jawab, memberikan pernyataan Bapak dan Ibu, dan juga sudah memberikan penguatan-penguatan kepada kami. Dan yang belum terdaftar sebagai anggota IGI, kami masih memberikan waktu ya Bapak Ibu ya. Nanti mohon dikirimkan japri ke saya yang belum terdaftar tadi, dan nanti kalau sudah berhasil mendaftar atau minta bantuan sama kawan-kawan lain atau hubungi saya pribadi juga bisa nanti. Nah, silahkan nanti dikirim ke saya buktinya sudah terdaftar, agar kita nanti bisa memberikan dan merekomendasikan Bapak Ibu sebagai calon pengurus wilayah. Nah, bagaimana nanti tekniknya, siapa ketuanya, wakilnya, segala macam nanti kita bicarakan selanjutnya Bapak Ibu. Kita akan undang lagi, kita akan silaturahmi dan akan diskusi lebih jauh lagi terkait dengan Ikatan Guru Vokasi Indonesia ke depan, dan nanti bicara program dan segala macamnya. Dan kita juga berencana kalau sudah terbentuk beberapa wilayah, nanti kita akan insya Allah akan bertemu Kopi Darat Bapak dan Ibu, rencananya bersama-sama pengurus pusat dan daerah dan wilayah, sebelum nanti kita kembangkan lagi ke daerah-daerah Bapak dan Ibu. Nah, mungkin kabar gembiranya sebagai penyemangat ini bisa disampaikan Bu Ketua. Silakan Bu Ketua. Rencananya sih Pak Jan, katanya kode etik itu pada saat akan disosialisasikan ke guru-guru itu nanti akan dibagi di 3 wilayah. Kalau saya nggak salah dengar kemarin tuh setiap organisasi akan diundang 3 pengurus gitu ya. Berarti kalau dibagi timur, barat, apa sih kita Indonesia bagian barat, timur, tengah gitu ya. Jadi kan nanti pengurus pusatnya ada 1. Ya, kalau Bapak Ibu ini sudah jadi anggota IGI kan, siapa tahu, kalau benar ya, saya nggak salah dengar itu ada 3, masing-masing organisasi itu 3, 2 lagi kan bisa Bapak Ibu yang mengisi, 1 dari pusat, 2 dari Bapak Ibu untuk ikut di sosialisasi kode etik yang sedang kami bikin. Karena itu maraton di 3 wilayah setahuku Pak Jen, gitu. Jadi seperti itu sih Pak Jen. Baik, terima kasih Bu Ketua informasinya. Mudah-mudahan nggak salah dengar ya akunnya ya. Soalnya betul. sambil sakit kemarin jadi agak-agak rooming. Ya, jadi itu Bapak Ibu ya. Artinya kita di level pusat pun dan juga sudah ada intervensi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan bagaimana mengelola organisasi profesi guru, dan kita sudah ada di dalamnya. Dan ini tentu saja sebagai satu kesempatan untuk kita semua Bapak dan Ibu, dan menjadi sebuah jembatan untuk kita nanti menyampaikan aspirasi-aspirasi dari kawan-kawan yang ada di wilayah kita masing-masing. Dan untuk itu malam hari ini mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu semuanya bisa bergabung semuanya, dan tentu saja kita akan juga mencari-cari informasi tentang Bapak dan Ibu ya. Karena untuk menjadi pengurus wilayah, apalagi menjadi peletak batu pertama atau fondasi di daerah Bapak Ibu masing-masing, tentu kita harus bertemu dan menemukan orang yang tepat Bapak dan Ibu ya. Karena ini namanya organisasi baru, apalagi di wilayah kita masing-masing, tentu kita tidak mau ini menjadi asal-asalan nanti di wilayah masing-masing, karena ini berkaitan dengan kredibilitas dan juga usaha dari senior-senior kita yang sudah lama di IGI
yang memikirkan bagaimana pergerakan guru-guru vokasi yang tentunya kita yang ada di dalamnya, yang ada hadir pada malam hari ini semuanya. Dan Tapi kita Pak Jen sudah nambahin bahwa kalau jadi pengurusan itu kan nanti bisa dipakai untuk PAK ya. apanya? Kepengurusan itu setahu saya ya. Saya kan Ya. karena saya bukan PNS nih. Kalau saya Ya. salah, maafin ya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu PNS, setahu saya pengurusan Bapak Ibu di sebuah organisasi profesi itu bisa diajukan sebagai PAK, setahu saya seperti itu. Betul, bisa. Benar nggak sih? Atau aku Benar, sok tahu ya? benar itu. Bisa digunakan sebagai PAK dan tidak lagi wajib atas organisasi profesi tertentu gitu. Jadi udah bisa yang diakui lah. Nanti kan juga akan ada sosialisasinya secara nasional oleh pemerintah. Nah, jadi ini satu kesempatan untuk kita Bapak dan Ibu sama-sama nanti kembang dan surutnya, berkembang atau surutnya organisasi IKFI ini ya tergantung pada kita semua nanti Bapak dan Ibu. Mau nggak berjuang bersama? Ya, namanya kita ini baru berjuang bersama-sama untuk menjadi sebuah organisasi yang mandiri dan juga besar tentunya kita harapkan ke depan nanti Bapak dan Ibu. Dan saya rasa dari saya cukup itu Bu Ketua, dan dari beberapa diskusi tadi sudah kita bisa Berarti kita akan poinnya. kesimpulannya akan ada pertemuan lanjutan ya Pak Jen? Ya, setelah kita umumkan nanti tentu kita akan ada pertemuan lanjutan terkait dengan peraturan organisasi, mekanisme pembentukan di daerah, atau bagaimana nanti, atau haruskah orang-orang atau yang hadir malam hari ini menjadi ketua atau bagaimana gitu. Itu kan masih ada perlu kita diskusikan nanti. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang mau disampaikan dulu Pak Jen? Ini Pak An tadi belum nih. Pak An kebetulan sudah on kayaknya. Silakan Pak An, perkenalkan diri dulu. Silakan Pak An. Ada trouble kah Pak An? Atau nanti ditelepon aja sama Pak Jen ya, karena ini udah jam Kayaknya 9. mic-nya bermasalah. Iya. Kayaknya Oke, Pak. kasihan Bapak Ibu yang di Indonesia bagian tengah dan timur. Ya. Kasihan tuh Bu Nur Kami Hikmah juga udah ngantuk. kami di sini sudah jam 11, Bu. Ya udah ngantuk kasihan. Pak An nanti ditelepon sama Pak Jen aja ya. Oke Pak An, ya makasih Pak An ya. Pak Rahmat ada kata terakhir? Wah, kayak apa aja kata terakhir Bu Buket ini. Enggak, maksudnya kan sebelum ditutup. Gih. Ya, mungkin perkenalannya sedikit saya tambahkan. Saya lupa tadi daerah asal Buket. Saya dari Sulawesi Selatan, Bu. Jadi cukup mewakili untuk Indonesia Timur lah. Jadi teman-teman yang malam ini hadir, tenang. Oke, saya kira itu, Bu. Oke, Pak Rahmat ini YouTuber Bapak Ibu. YouTuber akun besar ini. Pak Viko tuh bisa belajar. Iya Bu Nur Hikmah, kenapa? Ini untuk pertemuan selanjutnya kalau bisa kami yang di Indonesia Timur ini diperhitungkan waktunya Bu. Jangan sampai sejam ini. Ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Itu pasti akan kita perhitungkan, dan kalau bisa sih kita bertemunya sore atau hari libur gitu kan ya. Hari Sabtu misalnya. Baik Ibu. Karena kalau kita udah kenal kan enak ya, tahu ya. Oke. Gimana Bu Ketua? Kita cukup. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang kami hormati untuk waktu dan kesediaannya dan bincang-bincang santainya pada malam hari ini. Karena perlu saya sampaikan juga Bapak dan Ibu, kita memang di IKFI ini dari tahun pertama hingga ke tahun kedua ini Bapak dan Ibu, kita lebih mengutamakan cara berorganisasinya adalah cara kekeluargaan. Karena memang kita baru dan kita ingin punya banyak cita-cita, banyak mimpi Bapak dan Ibu. Dan tentunya ini salah satu langkah baik untuk kita kalau kita bangun dengan fondasi keluarga. Seperti itu Bapak dan Ibu tapi untuk pengelolaannya tetap kita mengacu kepada ADRT dan juga peraturan organisasi. Tetap ada mekanismenya Bapak dan Ibu yang namanya organisasi. Dan
Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ketua, Bu Umi, Pak Rahmat, Pak Hendra, Bapak Ibu semuanya calon pengurus wilayah. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kurang dan janggal dari apa yang saya sampaikan dari kami pengurus Pusat Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi. Dan kita berharap tidak ada yang kurang dari yang hadir malam hari ini Bapak dan Ibu untuk pertemuan selanjutnya. Dan mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya kita sudah membahas bagaimana mekanisme pembentukan IGV wilayah yang ada di daerah Bapak Ibu masing-masing. Tentunya ini merupakan langkah kita dan tentu kami juga dari pengurus pusat. Kenapa kita harus memiliki IGV wilayah? Karena ini juga tentu berkaitan dengan sinkronisasi dan program nanti yang akan dihadirkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan kita juga ada di dalamnya. Untuk itulah kami juga kenapa harus bergegas dan juga membentuk wilayah-wilayah yang ada. Karena tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua, salah satu persyaratannya untuk bisa mendapatkan program kementerian tersebut ya adalah itu, kita memiliki wilayah-wilayah seperti itu Bapak dan Ibu. Artinya ya bisa memiliki manfaat untuk lebih luas seperti itu. Baik, saya akhiri Bapak dan Ibu, terima kasih. Saya tutup dengan dan sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, akhirul kalam bila fisabilillah. Kita foto bersama dulu dong, Pak Jan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto. Bapak Ibu, yuk nyalain kameranya.